Oke teman-teman, kita akan melanjutkan program sebuah bahan bonsai yang berada dalam ground yang dulu sudah saya coba untuk eksekusi press ya. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman, langah subur daunnya. Nah, ini akibat sukses untuk perawatannya, maka pertumbuhannya sangat luar biasa. Beringin kimeng nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel TEC, Taman Edukasi Channel. Sangat-sangat luar biasa. Salam tetap semangat, salam tetap kompak untuk berkelanjutan, berkarya, berinovasi dengan sebuah koleksi. Jadi ini teman-teman, ini dulu yang pernah saya update videonya untuk eksekusi press. Ternyata pertumbuhannya sekarang sudah sangat subur dan sangat luar biasa. Nah, dengan sebuah bahan beringin kimeng yang dalam ground ini, tentunya ini masih melalui tahapan-tahapan, sehingga sore hari ini agendanya ialah untuk tindak lanjut menentukan, memilih dahan yang calon untuk memastikan karakter atau gayanya. Jadi ini ada beberapa dahan yang harus banyak dikurangi dan juga untuk menentukan keserasiannya. Jadi buat seluruh teman-teman, khususnya buat sang pemula ya, jangan sampai teledor. Kalau sudah seperti ini, artinya ini supaya dibikin serasi ini tentunya dahan yang bagian bawah ini yang paling besar teman-teman ya. Makanya ini nanti akan dilos. Setelah dilos, untuk keserasiannya tetapi harus kita rawat. Bagaimana cara rawatnya? Ikuti terus sampai selesai. Oke, tetap siap. Nah, dekatkan dulu kameranya. Nah, ini ada beberapa jenjang pertumbuhannya. Yang bagian atas juga melampaui batas, yang bagian bawah agak pendek. Jadi yang bagian bawah ini mungkin tentunya sama sekali tidak akan saya kurangi. Tapi yang bagian atas, tapi ini karena tempatnya subur teman-teman ya, mungkin tidak begitu jelas nantinya ya. Tapi akan saya kasih tip-tipnya. Jadi ini ada beberapa dahan yang memang dulu sudah saya arahkan, tapi ini masih terlalu panjang dan kepanjangannya nanti akan mengalahkan dahan yang lainnya. Ini akan saya kurangi teman-teman. Nah, agak lumayan ya, karena nah ini dia. Jadi dikurangi ini tentunya kita program supaya batang bagian bawah ini ya dahannya agak besar, memanjang. Terus bagian atas ini kalau emang ada yang begitu panjang harus dipotong sehingga nanti tetap dibikin ametris ya. Jadi kalau dari bagian atas ini terlalu panjang tidak dikurangi, nanti justru bisa mengalahkan yang bagian bawah. Inilah jadi prosesnya yang selalu berkelanjutan supaya tidak kecolongan. Nah, ini juga dikurangi batang atau dahan yang sudah muncul tapi tidak beraturan, ini tentunya harus dikurangi ya, yang dipilih. Terus kemudian yang bagian atas mana yang panjang harus dipotong juga. Jadi mengambil keserasiannya supaya asimilasinya ini masih tetap mengirim ke bagian bawah. Jadi untuk penyerasiannya seperti itu teman-teman. Ini kalau dibiarkan nanti otomatis dia akan lebih cenderung subur dan kuat karena ya berpotensi bagian atas ini ventilasi cukup, kemudian fotosintetis cukup, angin juga cukup, sehingga akan lebih menggenjot pertumbuhannya untuk mengalahkan bagian bawah. Nah, bagaimana cara kita supaya bagian bawah tidak kalah? Tentunya bagian atas ini harus dikurangi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita harus waspada, jangan kecolongan. Kalau sampai nanti
dibiarkan bagian atas ini terlalu rimbun subur, yang bawah ini akan mengecil terus, jadi nanti nggak akan serasi jadinya. Tapi kalau sudah disiapkan seperti ini, mana yang kurang pas dibuang ya tentunya akan lebih sempurna dan bagus. Nah, ini perlu juga ada yang mau dikerekut ini teman-teman. Cuman sayang karena ini terlalu subur ya, mungkin nggak kelihatan ini ya. Tapi gak apalah, yang penting penjelasannya mudah-mudahan kawan bisa menerima ya, nanti bisa praktek masing-masing di tempat kawan-kawan ya. Jadi mungkin tentunya kawan-kawan pemula juga menunggu dan menunggu dengan proses tindak lanjut setelah di pruning total itu diapakan gitu. Ternyata inilah yang menentukan nanti proses ada di dalam ground ini. Kalau ini dipindahkan di pot tentunya nanti akan menghambat pertumbuhannya teman-teman. Sembari kita membuang bekas potongan yang dulu nanti supaya akan lebih cepat penyembuhannya teman-teman. Karena setiap dahan ini dalam satu potongan tumbuh ada yang 3, ada yang 4, jadi akan lebih cepat proses untuk penyembuhannya ya bekas potongan. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini tidak lama prosesnya untuk penyembuhan itu, nanti setelah itu baru diatur kembali. Jadi bagian atas juga lumayan betul teman-teman ini. Jadi kita harus ngecek, sering-sering kita cek, jangan hanya sekilas penglihatannya. Kalau sekilas nanti kita akan terjebak. Nah, supaya tidak terjebak ya seperti ini sistem perlakuannya teman-teman. Nah, karena jubel betul ini, kalau nggak dipilih ya nanti akan tumbuh semuanya dia teman-teman. Kalau tumbuh salah satunya akan tertutup sehingga tidak bisa serasi. Nah, coba lagi kita dekatkan ya, atau kita cek sejauh mana. Nah, seperti ini teman-teman. Saking jubelnya dalam ya, tapi ya masih dikurangi tahap demi tahap supaya tidak kecolongan kita ini. Inilah tindak lanjut untuk memilih calon dahan yang untuk menentukan gerak supaya akan lebih tampak indah. Nah, yang ini termasuk kepanjangan juga teman-teman. Nah, kalau kepanjangan ini dibuang ya. Nah, ini kan panjang ini. Nah, jadi jangan sampai ini dibiarkan, nanti akan kalah. Bagian bawah ini sangat rentan sekali ya. Kalau sudah kalah, nanti untuk membentuk keserasiannya sangat susah. Jadi bagian atas harus ditajuk, bagian atasnya harus dikurangi terus supaya kita mengutamakan tumbuh ke samping. Jadi sistem pengelosannya seperti ini ya. Jadi untuk kawan-kawan pemula khususnya jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ya kalau setelah dikurangi bagian sini, otomatis yang bagian bawah ini akan mengisi asimilasinya ke bawah, tapi kita amati terus perkembangannya ya. Nah, untuk membuat keserasian seperti ini teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan lagi, nutrisinya itu sangat penting. Kalau nutrisi nggak digenjot ya nanti akan terhambat juga. Jadi bisa mendorong tumbuh subur ini karena ya nutrisi sangat cukup. Sangat-sangat luar biasa. Pokoknya salah satu semangat sore hari ini, kopi, rokok, pending dulu. Oke. Tetap semangat, sepakat ya, itulah. Nah, kalau kita nanti ngopi ngerokok, wah nanti ya boleh-boleh saja sih sebenarnya teman-teman, karena hobi ini nggak bisa ditinggalkan ya, tapi bisa dipertahankan, bisa juga dijeda waktunya. Nah, jadi seperti ini lah. Ini yang bagus, penyiramannya jangan sampai teledor. Kemudian untuk pemberian nutrisi, dan harus diamati daun-daun yang bagian bawah yang melindeng. Ini kan ada atau yang melungker. Ini kadang-kadang ada kutu kebelnya ya, kutu yang putih. Ini harus diobati pakai obat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini pakai obat kimia ya.
supaya kalau ada hama maupun serangga-serangga nanti akan mati dia. Sangat-sangat luar biasa. Tentunya dengan sebuah obat kimia yang akan membasmi hama ini, cari saja di toko banyak yang jual ya. Tentunya banyak persiapan yang kita lakukan, banyak persiapan yang kita siapkan untuk membuat proses mengolah suatu koleksi ini. Tentunya ada beberapa alat maupun bahan ya teman-teman. Jadi kalau untuk obat-obat juga harus perlu, kemudian untuk nutrisinya, pupuknya tetap harus kita perhatikan. Jadi tanaman ini seperti halnya manusia, kalau gizinya kurang tentunya kurus. Oke, lihat lagi teman-teman. Jadi demikianlah yang dapat saya sajikan khususnya untuk kawan-kawan pemula ya. Jadi untuk tidak lanjut perawatan maupun untuk pemilihan penentuan gerak dahan ya, yang kita utamakan bagian bawah ya, jangan lupa ya untuk dilos total, baru nanti diserasikan. Jadi nanti bagian atas juga harus membentuk ametris ya. Nah ini kalau sudah seperti ini ya tinggal nunggu, tinggal ngerawat maksimal. Penyiramannya apalagi saat-saat kemarau teman-teman, harus penuh perhatian betul dengan tanaman ini. Kalau sampai teledor nanti tentunya akan menghambat pertumbuhan dan kita akan kecewa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira inilah yang dapat saya sajikan. Salam semangat khususnya untuk sang pemula. Selamat sore semuanya dan selamat berpisah. Kita dapat jumpa kembali lain waktu dalam gelombang yang sama. TEC masih tetap akan setia, akan eksis bersama Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.